Anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita sudah masuki tema 2 di kelas 5 ini. Kita akan membicarakan tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Sebagai warga negara, kita harus memahami tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Setiap orang pasti punya tanggung jawab, punya hak, dan punya kewajiban. Kewajiban dan hak bersifat kodrati, artinya melekat pada diri seseorang sejak lahir. Jadi ketika kita lahir, kita sudah memiliki hak dan sudah memiliki kewajiban sebagai manusia. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alam, sosial, dan budaya, negara maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji dan harus diterapkan dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Jadi tanggung jawab itu sikap yang baik. Dan kita harus menerapkan di dalam diri kita sendiri, untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri artinya adalah memecahkan masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Jadi bertanggung jawab pada dirinya sendiri, menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada dirinya sendiri, sehingga dia siap untuk membantu orang lain atau melaksanakan hak dan kewajibannya. Contohnya, anak mendapat nilai jelek, dia akan bertanggung jawab untuk memperbaiki nilai tersebut dengan belajar lebih giat. Atau contohnya lagi, misalnya ada tugas yang terlewatkan, lalu kamu ingat, maka kamu dengan penuh tanggung jawab untuk kembali mengumpulkan tugas yang kamu yang terlewatkan itu, ya. Seperti kemarin Pak Indra sudah memberi catatan beberapa anak ada tugas yang belum dikumpulkan. Nah, secara sadar meskipun terlambat, tugas itu diselesaikan dan dikumpulkan lagi. Itu adalah bentuk tanggung jawab pada dirimu sendiri. Karena belajar itu adalah untuk dirimu sendiri. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga artinya upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan semua anggota keluarga. Contoh kecil, misalnya orang tua bertanggung jawab mengantarkan anak yang sakit ke dokter atau ke rumah sakit. Lalu kamu sebagai anak juga bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Contohnya bertingkah laku yang baik sehingga nama keluargamu terjaga. Kadang-kadang ada di lingkungan masyarakat kita, ada seseorang bertanya, ya anak sopo toh kok nakal banget. Nah, perbuatan kita yang jelek pasti akan membawa nama keluarga kita. Tetapi kalau perbuatan kita baik juga akan membawa nama keluarga kita menjadi lebih baik. Jadi kamu harus dapat melakukan tanggung jawab terhadap keluargamu. Contoh, menjaga nama baik keluargamu. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat artinya ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Jadi ikut terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain juga membutuhkan bantuan kita di dalam masyarakat, maka kita juga ikut terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa? Turut serta dalam pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Misalnya di kemarin 17-an, karena meskipun pandemik kita harus memeriahkan dengan
bersih-bersih lingkungan di tempat tinggal kita masing-masing, atau memasang umbul-umbul di lingkungan masyarakat kita. Pasti Bapak-Bapak akan mengadakan rapat bermusyawarah supaya 17 Agustus yang kemarin itu meskipun masa pandemik kelihatan meriah. Jadi ikut bermusyawarah, ikut ambil bagian di dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Artinya dapat bertanggung jawab segala tindak, dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah laku kepada bangsa dan negara. Contohnya apa? Ikut serta mengharumkan nama bangsa melalui prestasi yang diperoleh. Ini salah satu contoh, kita bisa mengharumkan nama bangsa kita dengan prestasi kita. Atau menggunakan produk-produk dalam negeri. Tidak kalah baiknya sekarang, banyak sekali produk-produk lokal yang bagus-bagus dan mutunya juga terjamin. Itu juga bisa kita gunakan. Kemudian ikut dalam pemilihan DPR, pemilihan presiden, wakil presiden, itu juga merupakan tanggung jawab kita. Ikut pemilu, itu juga merupakan tanggung jawab kita. Kemudian tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa artinya beribadah, menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi pasti setiap agama memiliki pedoman, dan itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan kita amalkan di dalam kehidupan bermasyarakat kita juga. Contohnya apa? Menjalankan ibadah sesuai ajaran agama kita, ya. Menghormati pemeluk-pemeluk agama yang lainnya. Saling toleransi antar pemeluk agama lainnya, itu juga merupakan tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita akan membahas tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung orang tersebut. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Jadi sesuatu yang boleh kita dapatkan dan itu ada sejak kita lahir bahkan sebelum kita lahir. Contohnya di dalam kehidupan bermasyarakat itu mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kalau kamu di dalam masyarakat itu kamu dilindungi oleh hukum. Ya. Kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi semua warga negara Indonesia itu boleh bekerja, kemudian boleh mendapatkan penghidupan yang layak. Kalau ada yang menghambat-hambat seseorang bekerja, itu berarti melanggar hukum, ya. Kemudian menikmati lingkungan bersih, kita berhak menikmati lingkungan bersih. Kemudian menikmati hidup tenang dan damai. Ini adalah contoh-contoh hak yang ada di dalam ketika kita hidup bermasyarakat. Tentu beda lagi ketika kita di dalam keluarga, hak-hak apa saja yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita di dalam keluarga. Di sekolah juga pasti akan berbeda. Kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengertian pertama. Pengertian kedua, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Jadi bisa diartikan adalah tugas yang wajib dilakukan, ya.
Contoh kewajiban, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Pasti di setiap masyarakat, di setiap lingkungan itu memiliki aturan. Misalnya tamu wajib lapor kalau bermalam, maka lapor. Itu harus ditaati. Kalau tidak ditaati bagaimana? Pasti akan mendapatkan konsekuensinya, ya. Kemudian mengikuti kerja bakti, kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Ini juga supaya apa? Lingkungan kita bersih. Maka kalau kita ikut kerja bakti, ini merupakan kewajiban, maka hak kita apa? Nanti menikmati lingkungan yang bersih. Kemudian musyawarah bersama masyarakat setempat, membahas sesuatu, memutuskan sesuatu. Membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tadi dengan cara kerja bakti tadi, ya. Nah, sekarang tugas yang boleh anak-anak kerjakan di rumah, nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Yang pertama adalah jelaskan tanggung jawabmu sebagai seorang anak di lingkungan keluargamu. Jadi dijelaskan tanggung jawabmu sebagai seorang anak di lingkungan keluargamu. Yang kedua, tuliskan hak-hak apa saja yang kamu dapatkan di rumah. Tuliskan kewajibanmu sebagai seorang anak. Silakan pekerjaan ini bisa didiskusikan bersama anggota keluarga dengan orang tua. Lalu nanti kalau sudah selesai ditulis di buku, difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Berkah dalam.